sosok yang selalu terngiang saat peringatan Hari Pahlawan. Beliau adalah pejuang yang seakan membuat citra Surabaya sebagai kota yang penuh dengan nuansa perjuangan. Melalui orasi-orasi membara yang disampaikan dari siaran radio, beliau mampu mengobarkan semangat rakyat Surabaya untuk terus berjuang melawan penjajah. Hai semua, perkenalkan nama saya Putu Ayuma Supraptiwi, nomor absen 34 dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Semarapura. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tokoh yang berperan di dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Bung Tomo. Oke teman-teman semua, jadi di video ini akan ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah biografi singkat dari Bung Tomo, yang kedua adalah kontribusi beliau di dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah alasan mengapa saya memilih Bung Tomo. Bung Tomo memiliki nama asli Sutomo, lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 3 Oktober 1920. Beliau merupakan anak laki-laki pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Kartawan Ciptowijojo merupakan seorang pegawai pemerintahan, sementara sang ibu bernama Subastita merupakan seorang distributor mesin jahit. Dikarenakan pekerjaan sang ayah, Bung Tomo beruntung karena dapat melanjutkan pendidikannya seperti pribumi yang berasal dari golongan ningrat. Sayangnya saat berusia 12 tahun, Bung Tomo terpaksa meninggalkan pendidikannya di Mulo. Setelah putus sekolah, beliau kemudian bekerja untuk membantu kedua orang tuanya menghidupi keluarga karena depresi besar yang melanda dunia saat itu. Tak lama kemudian, beliau melanjutkan pendidikannya kembali di HBS melalui korespondensi. Namun pendidikannya ini juga tak berhasil ia selesaikan. Pada usia 14 tahun, Bung Tomo bergabung dengan Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Saat berorganisasi di KBI, Bung Tomo dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab dan salah satu kader berprestasi. Ketika berusia 17 tahun, Bung Tomo berhasil lulus ujian Pandu Garuda. Hal tersebut merupakan prestasi yang sangat membanggakan karena pada saat itu hanya terdapat 3 orang di Hindia Belanda yang berhasil memperoleh gelar tersebut. Pada tahun 1937, beliau bekerja di Harian Suara Umum sebagai wartawan lepas. Setahun kemudian, beliau diangkat menjadi redaktur mingguan Pembela Rakyat. Tak berhenti sampai di situ saja, beliau juga dijadikan sebagai jurnalis dan penulis pojok harian berbahasa Jawa pada Koran Express. Pada masa pendudukan Jepang, Bung Tomo meninggalkan Koran Express dan bekerja di sebuah kantor penyiaran milik pemerintah Jepang bernama Dome. Di sana beliau bertugas menyiarkan berita berbahasa Indonesia untuk Surabaya. Pada tahun 1944, beliau bergabung menjadi aktivis Gerakan Rakyat Baru dan didapuk menjadi pengurus pemuda Republik Indonesia. Bung Tomo menikah pada tanggal 19 Juni 1947 dengan Sulistina dan dikaruniai 4 orang anak. Pada tahun 1955 hingga 1956, Bung Tomo menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau Veteran dan merangkap menjadi Menteri Sosial ad interim. Pada tahun 1956 hingga 1959, Bung Tomo menjadi anggota DPR yang mewakili Partai Rakyat Indonesia. Pada tanggal 11 April 1978, beliau ditahan karena mengkritik dengan lantang terhadap beberapa program Soeharto dan dibebaskan setahun kemudian. Bung Tomo meninggal dunia di Padang Arafah pada 7 Oktober 1981 saat sedang menunaikan ibadah haji. Sebelum meninggal, Bung Tomo berpesan agar jenazahnya dimakamkan di tempat pemakaman umum, bukan di Taman Makam Pahlawan. Dan tempat pemakaman umum yang dipilih yaitu Ngagal di Surabaya. Ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Bung Tomo sudah menjabat sebagai kepala kantor berita Dome. Bersama dengan seorang wartawan senior, Romo Bintarti, beliau menyiarkan berita tersebut dalam bahasa Jawa untuk menghindari sensor dari pihak Jepang. Pada 12 Oktober 1945, Bung Tomo membawa sebuah gagasan untuk mendirikan pemancar radio yang kemudian diberi nama Radio Pemberontakan, sebagai suatu sarana untuk menciptakan solidaritas massa dan memperbesar perjuangan para pemuda. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo membentuk Barisan Pemberontakan Republik Indonesia atau BPRI sebagai suatu organisasi yang terpisah dari PRI yang dipimpin oleh Sumarsono. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu pemimpin di dalam perjuangan rakyat Surabaya pada 10 November 1945.
Meletusnya pertempuran Surabaya ini dilatar belakangi oleh adanya insiden perobekan bendera Belanda berwarna merah putih biru menjadi bendera merah putih di Hotel Yamato pada 19 September 1945 dan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi pada 30 Oktober 1945. Setelah peristiwa yang menewaskan Jenderal Malabi, pihak Inggris kemudian mengutus Robert Manzek sebagai penggantinya yang kemudian mengeluarkan sebuah ultimatum terhadap pihak Indonesia agar para tentara maupun pemuda yang bersenjata menyerahkan diri dengan batas akhir tanggal 10 November 1945 dan menyerahkan senjata sebelum jam 6 pagi. Apabila ultimatum tersebut tidak diindahkan, maka Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan darat, laut, dan udara untuk menghancurkan Surabaya. Ultimatum tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden, namun hanya berhasil ditemui oleh Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada rakyat Surabaya, sehingga pada tanggal 9 November 1945, pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, Gubernur Suryo menyatakan menolak ultimatum Inggris melalui radio. Komandan Pertahanan Kota Sungkuno telah mengundang seluruh unsur kekuatan rakyat yang terdiri dari TKR, PTKR, PRI, BPRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, BBI, dan TKR Laut untuk berkumpul di Markas Pregolan 4 Sungkuno, membagi Surabaya menjadi 3 sektor pertahanan. Sektor Barat dipimpin oleh Kunciat, sektor Tengah dipimpin oleh Kretarto dan Mahardi, serta sektor Timur dipimpin oleh Kadin Prawiro Diharjo. Sedangkan dari Jalan Mawar nomor 4, Bung Tomo membakar semangat juang rakyat melalui radio. Batas ultimatum berakhir dan pecahlah pertempuran 10 November 1945. Pada pertempuran ini, Bung Tomo tampil sebagai orator ulung di depan corong radio untuk membakar semangat juang rakyat untuk melawan tentara Inggris dan Hindia Belanda. Ia menjadi pemimpin yang sangat penting karena pada saat itu ia berhasil menggerakkan dan membangkitkan semangat juang rakyat Surabaya. Bung Tomo muncul sebagai sosok yang nasionalis dan revolusioner untuk membakar semangat juang rakyat. Dengan menggebu-gebu beliau menyampaikan pidatonya, bahkan semboyan merdeka atau mati pun terlontar dengan lantang. Alasan saya memilih Bung Tomo adalah karena beliau merupakan sosok yang tegas, disiplin, penuh semangat, bertanggung jawab, pantang menyerah, rela berkorban, dan yang paling penting adalah cinta tanah air. Api semangat dalam diri Bung Tomo untuk terus berjuang membebaskan diri dari penjajahan tidak pernah padam. Dan yang paling penting untuk ditiru adalah perjuangan yang ia lakukan tanpa pemberi uang ataupun jabatan tertentu. Selain itu, beliau juga merupakan orang yang pernah mengkritik 2 Presiden Republik Indonesia, yaitu Soekarno dan juga Soeharto. Kritikannya terhadap Soekarno dikarenakan saking religiusnya, beliau tidak terlalu suka dengan orang yang berpoligami atau memiliki istri lebih dari satu. Sedangkan kritikannya terhadap Soeharto dikarenakan pada masa pemerintahannya begitu banyak penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang terjadi. Sekian video pembahasan mengenai biografi singkat dari Bung Tomo, kontribusi beliau di dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dan alasan mengapa saya milih Bung Tomo. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Terima kasih.